Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Titi Safira nih 139. Di sini saya akan mencoba menjelaskan mengenai UTS ya, dengan topik yang saya pilih yaitu Information and Communication Technology atau ITC in Education. Yang pertama adalah definisi ya. Nah, teknologi informasi dan komunikasi atau TIK yang dikenal dalam bahasa Inggris dengan istilah Information and Communication Technologies atau ICT merupakan suatu program yang mencakup seluruh peralatan teknis untuk memproses, untuk alat bantu, manipulasi, dan menyampaikan informasi. UNESCO pada tahun 2004 mendefinisikan bahwa TIK adalah teknologi yang digunakan untuk berkomunikasi dan menciptakan, mengelola, dan mendistribusikan informasi. Definisi umum TIK adalah komputer, internet, telepon, televisi, radio, dan peralatan audio visual. Teknologi yang dimaksud termasuk komputer, internet, teknologi penyiaran atau radio dan televisi, dan telepon. Penguasaan TIK berarti kemampuan memahami dan menggunakan alat TIK secara umum termasuk komputer atau komputer literate dan memahami informasi atau information literate. Next. Nah, TIK ini mencakup dua aspek ya teman-teman, yaitu teknologi informasi dan teknologi komunikasi. Nah, untuk teknologi informasi ini meliputi segala hal yang berkaitan dengan proses, penggunaan sebagai alat bantu manipulasi, dan pengelolaan informasi. Sedangkan pengertian untuk teknologi komunikasi itu semua hal yang berkaitan dengan penggunaan alat bantu untuk memproses dan mentransfer data dari perangkat satu ke perangkat lainnya. Nah, maka dari itu kita tahu bahwa teknologi informasi dan teknologi komunikasi merupakan dua aspek yang sangat erat hubungannya, sehingga tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Sehingga teknologi informasi dan komunikasi ini memiliki pengertian yang sangat luas, yaitu sebagai kegiatan yang berkaitan dengan pemrosesan, manipulasi data, pengelolaan, pemindahan informasi, dan lain sebagainya. Sehingga dikatakan TIK merupakan simbol dari kemajuan untuk suatu bangsa. Sehingga sekarang kita tahu peran TIK di negara kita, terutama dalam dunia pendidikan. Nah, selanjutnya untuk benefit atau manfaat dari ICT ya. Yang pertama itu peningkatan kualitas produk dan layanan. Yang kedua, mempercepat dan mengefektifkan proses belajar mengajar. Tiga, meningkatkan efisiensi. Dan empat, meningkatkan kualitas dan produktivitas SDM. Yang seperti kita tahu bahwa ICT dalam pendidikan itu misal nih kita dalam pembelajaran di pendidikan, misal kita sekarang lagi pernah mengalami masa sulit pandemi itu kan, kita tetap muka, kita melalui virtual ya, jadinya menggunakan Zoom atau Google Meet. Nah, itu kan salah satu pemanfaatan atau implementasi dari ICT atau Information Communication Technologies seperti itu. Nah, otomatis karena terbatasnya pertemuan, namun kita masih bisa nih mempercepat dan mengefektifkan proses belajar mengajar sehingga proses pembelajaran masih bisa dilaksanakan dengan baik. Oke, next. Nah, sasaran yang ingin dicapai melalui implementasi teknologi dan sistem informasi adalah guna menjawab tantangan yang dihadapi dalam suatu pembelajaran dalam era globalisasi, yaitu yang pertama, perkembangan peserta didik, yang kedua, peningkatan kualitas pembelajaran, kemudian efisiensi dan efektivitas proses belajar mengajar, dan SDM. Untuk mencapai sasaran yang diinginkan dibutuhkan sistem informasi yang dapat memenuhi kriteria. Di antaranya itu reliability, availability, transparency, accuracy, kemudian scalability, optimalisasi, flexibility, best practice, knowledge enhancement, dan competency merge. Nah, untuk penggunaan ICT di Indonesia sendiri ini sangat penting ya, apalagi di dunia pendidikan di era globalisasi ini, khususnya untuk Indonesia. Dengan ICT kita bisa meningkatkan kualitas pendidikan kita agar sederajat dengan pendidikan internasional yang mungkin jauh lebih berkembang daripada Indonesia. Sekarang nih sudah banyak proses pembelajaran yang berlangsung dengan menggunakan ICT. Dengan menggunakan ICT, pembelajaran akan lebih efektif dan efisien. Siswa dan guru bisa dengan bebas mengembangkan kemampuan mereka dan mereka juga bisa nih berinteraksi dengan siapapun. Nah, kemudian ada prinsip umum ICT. Di antaranya itu ya, yang pertama ada efektif dan efisien. Nah, penggunaan ICT harus memperhatikan manfaat dari teknologi itu sendiri ya, dalam mengefektifkan belajar. Dalam mencapai ilmu, kemudahan dan keterjangkauannya, baik waktu maupun biaya. Dengan demikian, penggunaan ICT yang justru membebani akan berakibat tidak berjalannya pembelajaran secara efektif dan efisien.
Yang kedua adalah optimal. Dengan menggunakan ICT, paling enggak kita menggunakan pembelajaran yang lebih bernilai daripada tanpa menggunakannya. Nilai lebih yang diberikan ICT adalah keluasaan cakupan, kekinian atau update, dan modernisasi atau keterbukaan. Kemudian yang C, menarik. Artinya, dalam prinsip ini, pembelajaran di kelas akan lebih menarik dan memancing keingintahuan yang lebih. Pembelajaran tidak menarik dan memancing keingintahuan yang lebih akan berjalan membosankan dan tidak akan menimbulkan siswa ingin tahu dan akhirnya tidak produktif dalam pembelajaran. Next itu penggunaan ICT dalam pengajaran dan pembelajaran. Yang pertama itu adalah tutorialnya. Nah, tutorialnya digunakan untuk menyampaikan pembelajaran berdasarkan urutan yang telah ditetapkan. Di antaranya itu pembelajaran ekspositori atau penjelasan secara detail dan demonstrasi atau latihan. Kemudian yang kedua itu eksplorasi. Nah, penggunaan ICT ini untuk pembelajaran berlaku digunakan sebagai media untuk mencari dan mengakses informasi dari internet dan kemudian melihat demonstrasi suatu kejadian secara runtut. Yang terakhir, yang ketiga, yaitu alat aplikasi, yaitu dikatakan sebagai aplikasi jika membantu murid dalam melaksanakan tugas seperti membuat atau menganalisa diagram dan lain sebagainya. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih terdapat banyak sekali kekurangan. Dan terakhir ini merupakan sumber rujukan ya, yaitu sumber rujukan atau data yang saya cari mengenai informasi ICT yang saya presentasikan sebelumnya, yaitu dari Jurnal Pendidikan Terbuka dan Jarak Jauh pada tahun 2007. Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.